Seperti yang dapat kita lihat dalam firman di Kejadian 21, Abraham pindah dari Hebron dan mulai tinggal di Gerar. Gerar adalah tanah orang Filistin yang terletak di dekat Laut Tengah di sebelah barat Israel. Gerar ini memiliki ciri khas, yaitu merupakan daerah dengan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika musim kemarau tiba, para pengembara yang menggembalakan ternak di Negev, khususnya di wilayah selatan, akan pindah ke kota Gerar ini. Alasan mengapa Abraham harus pindah adalah karena ia bergerak untuk mencari air dan padang rumput. Itulah sebabnya ia sampai di sini. Ini karena kehidupan Abraham yang seorang pengembara. Sesampainya di Gerar, Abraham bertemu dengan Abimelekh, Raja Gerar. Ia terpikat pada pandangan pertama kepada Sarah, istri Abraham, dan segera membawanya. Hal ini terjadi karena Abraham, sama seperti di Mesir, mengatakan bahwa istrinya Sarah adalah adiknya. Untungnya, Allah menampakkan diri kepada Abimelekh dalam mimpi dan berkata kepadanya untuk mengembalikan Sarah karena ia bukan adik Abraham, melainkan istrinya. Dari sudut pandang Abimelekh, ini adalah situasi yang sangat tidak adil. Namun, karena taat pada firman Allah, Abimelekh mengembalikan Sarah kepada Abraham dan memberinya banyak harta benda sebagai tambahan. Kisah Kejadian 20 diakhiri dengan mengatakan bahwa berkat doa Abraham, penyakit meninggalkan Abimelekh dan seisi rumahnya, dan mereka dapat memiliki anak lagi, sesuai dengan firman Allah. Mungkin Anda sedikit bingung karena saya tiba-tiba menjelaskan kisah Kejadian 20, padahal nas kita hari ini adalah Kejadian 22-34. Namun saudara-saudari, jika kita mengakhiri kisah Kejadian 20 dan kemudian memulai dengan kisah nas kita hari ini, yaitu Kejadian 21-22, alirannya justru akan lebih alami. Kejadian 20-11 diakhiri seperti ini. Sebab Tuhan telah menutup sama sekali kandungan semua perempuan di istana Abimelekh karena Sarah, istri Abraham itu. Kemudian firman di Kejadian 21-22 mengatakan, pada waktu itu, Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau perbuat. Amin. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dari segi alur narasi, akan lebih alami jika kisah kelahiran Ishak dan kisah Hagar serta Ismail dihilangkan. Namun, mengapa Allah menyisipkan kisah Ishak serta Hagar dan Ismail di tengah-tengah kisah Abimelekh ini? Dan mengapa dia memulai kembali kisah dengan Abimelekh dalam nas kita hari ini? Dengan pertanyaan ini, mari kita telah nas kita hari ini. Ada sesuatu yang diperlukan untuk memahami kisah Ishak serta Hagar dan Ismail yang tercatat di tengah-tengah narasi yang dimulai dari Kejadian 20. Sesuatu itu adalah perjanjian. Dalam Kejadian 11, nas yang saya khotbahkan terakhir kali, kita melihat adegan di mana Allah dan Abraham membuat perjanjian dengan syarat-syarat. Kita melihat adegan di mana Abraham menyetujui tuntutan Allah untuk hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, dan menerima sunat. Ketika mengajukan perjanjian, Allah berkata demikian kepada Abraham. Terdapat perjanjian 11, 48. Tiada wudi unet, but dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Naku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Dengan mengubah nama Abraham menjadi Abraham, Allah meneguhkan kembali apa yang telah dia firmankan sebelumnya. Pertama adalah janji bahwa bangsa-bangsa akan berasal dari Abraham, dan juga janji tentang negeri, yaitu tanah Kanaan tempat ia tinggal. Secara sederhana, perjanjian yang diberikan kepada Abraham adalah janji tentang keturunan dan janji tentang negeri. Nah, sekarang Anda pasti bisa memahaminya. Kesulitan yang berkaitan dengan Abimelekh di Kejadian 20 adalah tentang Sarah. Agar janji Allah tergenapi, Sarah tidak boleh menjadi istri Abimelekh. Ini karena ada firman Allah, perjanjian Allah, bahwa dia akan bekerja melalui anak yang dilahirkan melalui Abraham dan Sarah, melalui keturunan itu.
Itulah sebabnya Allah segera menampakkan diri kepada Abimelekh dan berkata kepadanya untuk mengembalikan Sarah karena ia adalah istri Abraham. Allah yang telah menjanjikan keturunan menampakkan dirinya kepada Abimelekh untuk memenuhi janji itu, untuk menggenapi rencananya. Setelah kesulitan mengenai keturunan ini teratasi, kisah apa yang berlanjut? Yaitu peneguhan janji tentang keturunan, yaitu kelahiran Ishak. Dan kemudian muncul adegan di mana Hagar dan Ismail diusir. Ini adalah adegan yang menunjukkan bahwa rencana Allah yang sesungguhnya, yaitu perjanjian tentang keturunan yang telah Dia sampaikan kepada Abraham, digenapi melalui Ishak. Lalu, janji apa yang sekarang tersisa? Yaitu janji tentang negeri. Dan kita dapat memastikan bahwa janji tentang negeri ini diteguhkan melalui adegan di mana Abimelekh dan Abraham membuat perjanjian hari ini. Mari kita baca kembali nas kita hari ini. Kejadian 21, 22, 23. Bersama-sama dengan satu suara. 22 pada waktu itu, Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau perbuat. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku, dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Amin. Abimelekh datang kepada Abraham dan tiba-tiba berkata demikian. Abraham, aku telah memastikan bahwa apapun yang engkau lakukan, Allah menyertaimu dan engkau diberkati. Karena itu, sekarang bersumpahlah kepada Allah. Sebagaimana aku telah berbaik hati kepadamu, demikian juga engkau harus berbuat kepada kami selama engkau tinggal di negeri ini. Inilah tuntutannya. Ia mengajukan sebuah perjanjian non-agresi. Sebuah perjanjian yang memuat pasal bahwa mereka tidak boleh saling menyerang. Lalu mengapa Abimelekh tiba-tiba datang kepada Abraham dan menuntut hal seperti itu? Meskipun ini adalah perjanjian Allah dan janji tentang negeri sedang digenapi, mengapa Abimelekh yang datang? Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan mengapa Abimelekh datang kepada Abraham, tetapi kita dapat memastikan bahwa itu kemungkinan besar karena sumur. Dalam ayat 25 tertulis demikian. Kejadian, tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Amin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Abraham adalah seorang pengembara. Bagi seorang pengembara, air dan rumput sangat penting. Jika air cukup, jika sumur cukup, maka akan sangat berguna untuk menetap. Namun seperti yang dapat kita lihat dari kisah Abimelekh, Abraham saat ini tidak berada di Gerar. Jarak antara Bersyeba dan Gerar sekitar 90 km. Mengapa Abraham datang dari Gerar sampai ke Bersyeba? Kita dapat membuat dugaan yang masuk akal dari konteks sebelumnya, bahwa orang-orang Gerar iri dan cemburu karena Abraham memiliki sumur, dan mereka merampas sumur itu lalu mengusir Abraham. Dan kita bisa membayangkan bahwa ini bukan terjadi sekali atau dua kali. Karena orang-orang Gerar tahu bahwa Abraham memiliki sesuatu, sampai-sampai kabar angin terdengar hingga ke daerah yang berjarak 90 km ini. Jika mereka merampas sumurnya dan mengusirnya, ia akan pergi ke tempat yang tidak ada sumur. Namun, di sana, ia berhasil menggali sumur lagi. Menggali sumur, jika kita pikirkan dengan cara kita, Anda bisa membayangkannya seperti ini. Anda menggali tanah di depan Anda lalu menemukan minyak bumi. Ketika anugerah yang luar biasa ini terus-menerus terjadi pada Abraham, tersebarlah kabar angin di antara orang-orang Gerar bahwa aneh, ada sesuatu pada Abraham. Dan kita dapat menafsirkan bahwa Abimelekh mendengar kabar itu. Artinya, Abimelekh memastikan bahwa ada anugerah istimewa pada Abraham ini, dan ia bersusah payah datang sejauh 90 km ke Bersyeba untuk membuat perjanjian agar tidak saling merugikan, agar saling menghormati negeri masing-masing melalui sumur yang disebut Bersyeba ini. Lalu Abraham, setelah membuat perjanjian itu, menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba. Dan di sanalah ia memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Demikian catatan Alkitab. Bersyeba ini sangat penting. Mengapa? Karena ini adalah perjanjian pertama antara manusia, yaitu antara Abraham dan Abimelekh. Dan pada saat yang sama, ini adalah peneguhan janji tentang negeri kepada Abraham. Selain itu, Bersyeba sangat penting karena ini adalah adegan di mana firman Allah bahwa Abraham akan menjadi sumber berkat. Bahwa melalui Abraham orang-orang di dunia akan diberkati, sedang digenapi. Oleh karena itu, Abraham yang telah mendengar peneguhan dan perjanjian tentang keturunan dan negeri, dapat berubah. Ia akhirnya dapat memanggil nama Allah yang kekal di Bersyeba. Dan seperti yang akan kita lihat dalam nas kita besok,
Ia dapat menunjukkan wujud seorang beriman yang luar biasa yang mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Karena Abraham sendiri dapat memastikan bahwa Allah yang setia. Meskipun Abraham telah berbuat salah di Gerar seperti di Mesir, tidak meninggalkannya dan tetap memegang perjanjian tentang keturunan dan negeri sampai akhir, maka ia dapat menaati permintaan Allah untuk menyerahkan Ishak tanpa ragu dan mempersembahkannya kepada Allah sebagai korban bakaran. Namun, ada hal lain yang tidak boleh kita lewatkan dari adegan ini. Penyisipan kisah Ishak di tengah-tengah bukan hanya peneguhan janji tentang keturunan dan negeri, tetapi juga menunjukkan bahwa urusan keluarga Abraham yang sangat kecil ditempatkan di antara sengketa internasional yang besar antara Abraham dan Abimelekh. Kisah keluarga kecil Abraham tampak sama sekali tidak berhubungan dengan kisah antar bangsa dan suku, tetapi sebenarnya semua itu terjalin seperti benang lungsin dan pakan untuk menunjukkan alur sejarah Allah yang agung, penggenapan perjanjian Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh melewatkan hal ini. Ini bukan hanya urusan keluarga kecil, bukan hanya kelahiran seorang anak, tetapi kelahiran anak kecil itu juga sangat penting. Dan kita harus ingat bahwa Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa kelahiran anak satu itu terhubung dalam adegan yang menunjukkan penggenapan perjanjian besar di antara bangsa-bangsa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, saya harap Anda sekalian mengingat firman hari ini. Perjanjian Allah pasti digenapi, sekalipun kita, seperti Abraham, melupakan anugerah dan menunjukkan kelemahan dengan menipu lagi, dengan menyebut Sarah sebagai adik. Allah tidak menyerah pada kita dan akan menggenapi perjanjian yang telah Dia buat dengan kita sampai akhir. Dan kita harus ingat bahwa Dia tidak menilai kita dari kesalahan kita, tetapi memandang kita sebagai makhluk berharga yang hidup sebagai sumber berkat, sebagai berkat itu sendiri. Dengan mengingat firman yang diberikan kepada kita hari ini, saya berharap Anda semua dapat hidup sebagai sumber berkat. Dan meskipun itu adalah bagian kecil dari hidup saya, yang tampaknya tidak berhubungan dengan sejarah besar, meskipun itu adalah perjanjian kecil yang diberikan kepada saya berharap semua jemaat mengingat bahwa itu bukan hanya perjanjian biasa yang remeh, tetapi melaluinya sejarah Allah yang luar biasa sedang ditulis. Saya memberkati Anda, agar di tempat kehidupan Anda yang akan berlangsung hari ini, di tempat keseharian yang biasa berulang, Anda dapat menafsirkannya kembali sebagai perjanjian Allah dan menyaksikan sejarah Allah yang agung. Sehingga ketika suatu saat nanti, Anda melihat kembali hal kecil dalam hidup Anda dari sudut pandang janji Allah, anugerah menyertai Anda semua untuk menemukan bahwa itu bukan hanya waktu yang berlalu, tetapi sebuah batu loncatan di mana melalui hal kecil ini, Allah sedang menggenapi janji yang Dia berikan kepadaku. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda.